Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari Modified Distribution Method atau yang sering kita kenal dengan MODI. MODI merupakan perkembangan dari metode SS. Perbedaannya terletak pada pelaksanaannya yang lebih cepat dan lebih tepat jika dibandingkan dengan metode SS. Rumusan umum metode MODI adalah sebagai berikut. RI plus KJ sama dengan CIJ, di mana RI adalah nilai baris I, KJ nilai kolom J, dan CIJ merupakan biaya transport per unit dari sumber I ke tujuan J. Terima kasih. Langkah-langkah metode MODI. 1. Menghitung nilai indeks masing-masing baris dan kolom dengan menggunakan rumus RI tambah KJ sama dengan CIJ, di mana RI merupakan indeks pada baris I dan KJ merupakan indeks pada kolom J, dan CIJ adalah biaya transportasi dan sumber ke tujuan I, ke tujuan J. Pemberian nilai indeks ini harus berdasarkan pada sel yang telah berisi atau digunakan sebagai alat bantu untuk memulai pencarian nilai indeks. Maka nilai baris pertama RI ditetapkan sama dengan 0. Kedua, nilai indeks seluruh baris dan kolom di arrow menggunakan rumus di atas. RI tambah KJ sama dengan CIJ. 3. Mencari sel-sel yang kosong atau sel yang belum terisi. 4. Menghitung besarnya nilai pada sel-sel kosong tersebut dengan menggunakan rumus IIJ sama dengan CIJ kurang RI dikurang KJ. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan sebelumnya. Yang kelima, apabila nilai sel-sel kosong keseluruhan bernilai positif, berarti proses tersebut telah menghasilkan biaya transportasi minimum. Yang keenam, apabila masih terdapat nilai negatif, berarti masih terdapat penghambatan biaya, maka dilakukan proses eksekusi terhadap sel yang memiliki angka negatif, atau pilih negatif terbesar apabila terdapat lebih dari satu nilai negatif. Yang ketujuh, proses pengalokasian dilakukan menggunakan pendekatan yang serupa dengan metode batu loncat atau stepping stone. Yang ke-8, dilakukan langkah dari awal, langkah A, untuk memastikan semua nilai sel kosong tidak ada yang bernilai negatif. Baiklah, untuk slide ini menunjukkan bahwa tabel alokasi awal pengiriman produk dari beberapa pabrik ke beberapa pasar. Dengan angka pada tabel mewakili jumlah unit yang dikirim dengan biaya per unit pengirimannya. Dalam kurung menunjukkan sel-sel yang digunakan dalam alokasi awal. Yang pertama, tentukan nilai perubahan yang akan dilakukan pada sel pengiriman dan pengeluaran. Nilai perubahan ini adalah nilai minimum dari semua yang nilainya akan diturunkan pada jalur tertutup. Perubahan pada pemasukan dan keluar yang nilainya akan dinaikkan dan dikurangkan nilai perubahan pada setiap pengeluaran yang nilainya akan diturunkan. Misal dari kolom pertama ke kolom kedua sebagai nilai keluar. Nilai perubahan minimum adalah 1.400, maka menambahkan 1.400 unit ke sel 1 dan mengurangi 1.400 unit dari kolom kedua. Untuk langkahnya diulangi 2-4 kali semua nilai uji menentukan non negatif. Ketika semua nilai uji non negatif, maka solusinya diperoleh sudah optimal seperti dari pabrik Jakarta, pasar Cilegon 16, pasar Bandung 1.400, pasar Sukabumi 1.000, kapasitas pabriknya yakni 2.400. Karena
ditambah dari kolom pasar Bandung dengan pasar Sukabumi. Begitu untuk sekiannya ke bawah. Terima kasih. Sini akan menjelaskan tentang proses pengisian nilai indeks pada masing bar dan kolom. Pengisian nilai indeks dimulai pada baris pertama. Dalam hal ini adalah sebagai berikut. Misalkan R1 sama dengan 0, J dikurang BR1 plus K2 sama dengan 10, K2 sama dengan 10, J dikurang SR1 plus K3 sama dengan 12, K3 sama dengan 12, B dikurang C, R2 plus K1 sama dengan 30, 12 plus K1 sama dengan 30, K1 sama dengan 18, B dikurang SR2 plus K3 sama dengan 24, R2 plus 12 sama dengan 24, R2 sama dengan 12, T dikurang CR3 plus K1 sama dengan 6R3 plus 18, 6R3 sama dengan min 12. Baik, untuk penyelesaiannya, K sama dengan kolom, R sama dengan baris. Jadi untuk kolom 1 itu pasar Cirebon, kolom 2 pasar Bandung, dan kolom 3 pasar Sukabumi. Jadi untuk baris 1 pabrik Jakarta, baris 2 pabrik Bekasi, dan baris ketiga pabrik Tangerang. Jadi untuk dari pabrik Jakarta menuju pasar Cirebon itu X, pabrik Jakarta menuju pasar Bandung 1400, pabrik Jakarta menuju pasar Sukabumi 1000. Jadi kapasitas pabrik di baris 1 2400. Pabrik Bekasi menuju pasar Cirebon 1400, pabrik Bekasi menuju pasar Bandung itu X, pabrik Bekasi menuju pasar Sukabumi itu 200. Jadi kapasitas untuk baris 2 1600. Baris 3 pabrik Tangerang menuju pasar Cirebon itu 1600, pabrik Tangerang menuju pasar Bandung itu X, pabrik Tangerang menuju pasar Sukabumi itu X. Jadi kapasitas untuk baris 3 1600. Kebutuhan pasar kolom 1 300, kolom 2 1400, dan kolom 3 1200. Jadi kapasitas keseluruhan pabrik 5600. Selanjutnya menghitung nilai pada sel-sel kosong. Jadi rumusnya LIJ atau nilai sel, CIJ atau biaya transportasi, dan KJ kolom. Jadi JC 16 dikurang 0 dikurang 18 sama dengan min 2. Untuk T dikurang B sama dengan 18 dikurang min 12 sama dengan 10 sama dengan 20. B dikurang B sama dengan 20 dikurang 12 dikurang 10 sama dengan min 2. T dikurang S sama dengan 20 dikurang min 12 kurang 12 sama dengan 20. Terdapat dua tanda negatif yang mempunyai nilai yang sama, min 2. Dapat dipilih salah satu. Dalam hal ini dipilih sel Bekasi Bandung BB. Maka prosa eksekusinya adalah untuk cara melakukan evaluasi sel kosong, caranya sama seperti metode stepping stone. Baiklah, saya akan melanjutkan materi penyelesaian di slide 9. K sama dengan kolom, R sama dengan baris. Kolom pertama ada pabrik Jakarta,
kolom kedua ada pabrik Bekasi, kolom ketiga ada pabrik Tangerang. Dan baris pertama ada pasar Cirebon, baris kedua ada pasar Bandung, dan baris ketiga ada pasar Sukabumi. Nah, di kolom pertama ada pabrik Jakarta menuju ke pasar Cirebon itu X. Dari pabrik Jakarta menuju ke pasar Bandung 1.400. Dari pabrik Jakarta ke pasar Sukabumi 1.000. Jadi, kapasitas pabrik baris pertama itu 2.400. Lanjut ke kolom kedua, pabrik Bekasi. Pabrik Bekasi menuju ke pasar Cirebon itu 1.400. Pabrik Bekasi menuju ke pasar Bandung X. Pabrik Bekasi menuju ke pasar Sukabumi 200. Jadi kapasitas pabrik baris kedua 1.600. Lanjut ke kolom ketiga, pabrik Tangerang. Nah, dari pabrik Tangerang menuju ke pasar Cirebon 1.600. Dari pabrik Tangerang menuju ke pasar Bandung itu X. Dari pabrik Tangerang menuju ke pasar Sukabumi X. Jadi kapasitas pajak baris ketiga 1.600. Lanjut ke kebutuhan pasar. Nah, kolom pertama itu 3.000, kolom kedua itu 1.400, dan kolom ketiga itu 1.200. Jadi total kapasitas pabriknya 5.600. Baiklah, sekian, terima kasih. Saya akan menjelaskan menghitung nilai pada sel-sel kosong. Pengisian nilai indeks dimulai pada baris pertama, dalam hal ini adalah sebagai berikut. Misalkan R1 sama dengan 0, J sama dengan BR1 plus K2 sama dengan 10K2 sama dengan 10. Selanjutnya J SR1 plus K3 sama dengan 12K3 sama dengan 12. B dikurang C R2 plus K1 sama dengan 3012 plus K1 sama dengan 30 K1 sama dengan 18. B SR dikurang SR2 plus K3 sama dengan 24 R2 plus 12 sama dengan 24 R2 sama dengan 12. Yang terakhir T plus CR3 plus K1 sama dengan 6R3 plus 18 sama dengan 6R3 sama dengan min 2.